Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar investasi emas atau emas pegadaian begitu ya, atau emas batangan. Bisa emas pegadaian, emas batangan, tabungan dan sebagainya. Bagi yang sudah melihat, terima kasih atensinya. Bagi yang belum, ini adalah channel Ahmad Jubedi yang isinya beberapa konten, tapi yang paling banyak adalah tentang emas. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang prediksi harga emas tahun 2025. Ini masih di bulan Pak B buat di bulan awal-awal atau bulan Januari ya. Jadi prediksi harga emas di tahun 25. Jadi selama setahun itu akan seperti apa ya. Oke, ini digunakan untuk apa? Untuk sarana investasi. Jadi ketika kita bisa melihat prediksi emas ini, kita nanti bisa memprediksi apakah kita mantap untuk beli atau bagi yang sudah punya banyak simpan jual, kan seperti itu ya. Oke, tapi kita persamakan persepsinya dulu. Yang pertama adalah investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah kita membeli produk apapun dengan harapan kedepannya atau di waktu yang akan datang akan bisa produk itu atau barang itu akan bisa menghasilkan pemasukan atau capital gain ya. Pemasukan itu karena bertambah naik harganya atau bertambah mahal atau dua-duanya. Kalau yang capital gain itu berarti beli emas misalnya sekarang 1,5 besok jadi 2,5 atau 3 juta misalnya, itu namanya capital gain. Tapi kalau rumah misalnya properti begitu ya, begitu selain harganya naik, misalnya dulu beli 200 juta beberapa tahun jadi 500 juta misalnya, itu juga ada satu lagi yaitu bisa disewakan sehingga bisa dapat dua keuntungan. Oke, mari kita bahas satu topik ini yaitu prediksi harga emas tahun 2025. Jadi harga emas Pak B buat ini di harga 1.564.000 ya, 1.654.000 rupiah per gram. Nah, kan luar biasa. Jadi ini emas batangan antam, jadi hampir mendekati 1,6, jadi sudah 1.564.000. Oke, ketika Pak B baca-baca, tahun 2024 menjadi tahun tertinggi kenaikan emas selama setahun per tahun gitu ya. Jadi tahun 2024 itu kenaikan emas kita dihitung dari awal tahun sampai akhir tahun itu 27%. Ini menjadi kenaikan tahunan tertinggi sejak tahun 2010. Mungkin 2010 ke sini itu mungkin cuma 10%, 15%, 12% itu. Ini tahun ini menjadi tertinggi yaitu 27% per tahun. Ya, jadi kenapa terjadi seperti itu? Karena ada dua masalah, yaitu aksi borong bank sentral begitu untuk cadangan. Yang kedua adalah keadaan geopolitik yang belum baik di dunia ini. Kita bisa lihat di mana-mana ada kegoncangan, baik perang secara fisik, bisa perang dagang dan lain sebagainya, sehingga harga emas menjadi terbang tinggi begitu ya. Oke, terus kalau 2025 bagaimana Pak? Kalau menurut prediksi itu bisa prediksi secara teknikal, biar melihat keadaan hari ini, keadaan awal-awal ini. Kalau Pak B sendiri itu mengatakan ini masih akan naik ya. Jadi masih akan naik karena apa? Karena keadaan geopolitik juga belum baik-baik saja. Terus nanti semua akan mengambil keuntungan di balik kejadian itu, sehingga emas bisa diprediksikan akan naik. Bahkan ada yang memprediksi 3.000 per troy ounce, atau ada yang memprediksi lagi yang 2.800 per troy ounce di akhir tahun. Ada yang lebih rendah lagi 2.000
US dollar per troy ounce. Kalau sekarang itu sudah di angka 1, ya 2696,16 US dollar per troy ounce. Jadi sekarang sudah hampir menuju ke 2.700 dolar per troy ounce. Itu yang terjadi. Jadi ada yang memprediksi seperti sama dengan prediksi pada tahun lalu ya. Itu juga berdasarkan data. Kalau geopolitik di seluruh dunia, atau di sebuah negara atau dimanapun itu bergejolak, tentunya orang-orang akan mempersiapkan atau ambil untung atau ambil aman, sehingga banyak yang memborong emas. Bahkan Bank sentral pun memborong emas untuk cadangan devisa. Itu kan harga emas akan semakin tinggi. Kalau mungkin sampai 3.000 per troy ounce ya nanti bisa kita menembus 2 juta per gram. Kalau kita ingat dari dulu, itu dulu masih di harga 200, 300, 500 ribu per gram itu sudah dianggap mahal. Sekarang sudah di angka di atas 1,5 juta per gram. Bahkan sudah hampir menyentuh 1,6. Itu kan luar biasa. Bagi yang tadinya punya segini, tapi sekali lagi, kalau Anda mau investasi emas itu jangka panjang. Kalau jangka pendek itu berarti jualan emas. Beli di harga murah, jual di harga tinggi. Beli lagi di harga murah, jual di harga tinggi. Itu kan jual emas biar berputar ya uangnya. Tapi kalau jangka panjang itu cocok untuk investasi. Jadi kita investasi untuk jangka panjang, punya tujuan tertentu. Sudah Pak B sering katakan di konten-konten sebelumnya, punya tujuan tertentu. Nanti komitmen jangka panjang, tidak terpengaruh dengan apapun, itu akan menjadikan kita itu konsisten dalam menjalankan sebuah aksi. Aksi ini misalnya kan aksi investasi terus menerus. Pada yang mengatakan menggunakan uang dingin, beli, simpan, lupakan. Kalau digital ya tabung, top up, lupakan. Karena seperti itu, nanti sampai tujuannya tercapai. Mau berapa, tinggal kalikan aja, sudah dihitung butuh berapa, dibagi berapa, tiap bulan harus menabung berapa. Itu mudahnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Prediksi kali ini 2025 emas itu akan terus naik ketika faktor-faktor yang mendukung kenaikan ini terus ada. Misalnya keadaan yang tidak baik, geopolitik yang tidak stabil, terus ada perang dagang, ada perang beneran, dan lain sebagainya. Perang itu perang menggunakan senjata dan sebagainya. Itu diprediksi emas akan naik. See you next time. Beli sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Jangan lupa kasih support, like, subscribe dan komen ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.